Di tengah musim kampanye pemilu 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap dugaan aliran uang yang janggal untuk membiayai dana kampanye. Nominalnya pun disebut fantastis hingga triliunan rupiah. Kalau kita lihat definisi transaksi keuangan mencurigakan itu, salah satunya adalah transaksi di luar dari profil nasabah, ya. Nah, jadi memang di tahun-tahun politik ini transaksi para peserta pemilu itu memang meningkat, ya, lebih dari 100%. Dari katakanlah yang selama ini misalnya 100 juta sampai 1 miliar, ini membengkak menjadi lebih dari 100%. Dan memang dari indikasi perputaran dana yang ada pada rekening para beberapa peserta yang ada itu mengindikasikan ada dana yang berasal dari tindak pidana, salah satunya dari illegal mining dan juga ada beberapa dari tindak pidana lainnya. Seperti itu, Mbak, 1 triliun, ya. Luar biasa. Sementara KPU mengakui menerima surat PPATK soal temuan transaksi mencurigakan di masa kampanye. KPU menegaskan ada ancaman pidana jika sumbangan dana kampanye melebihi aturan. Itu ada transaksi penerimaan dan pengeluaran rekening bendahara partai politik. Nah, itu memang jumlahnya cukup besar, ya, sangat besar, yaitu atau siapapun peserta pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas maksimum yang diatur di dalam undang-undang, ataupun menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang oleh undang-undang, maka hal tersebut, ya, jika benar nanti itu bisa diproses di Gakumdu, di sentra Gakumdu, ya, sehingga akan berpotensi terkena tindak pidana. Juru bicara Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin Mustafa Nahrawardaya menyebut harus ada tindak lanjut proses hukum terkait temuan PPATK. Nah, kemungkinan kalau PPATK menemukan itu, mungkin ada indikasi, ya, bahwa mungkin salah satu, tidak semua paslon ini, salah satu paslon itu mungkin saja akan dibiayai dengan dana tambang, ya. Mafia tambang kan banyak, ya. Mungkin mereka punya, istilahnya apa, ya, memiliki piaraan-piaraan, dan di salah satu paslon ini saya nggak tahu siapa. Tapi ini penting untuk dibongkar. Jangan sampai ini dibiarkan saja, dan Amin menyarankan bongkar setuntas-tuntasnya agar masyarakat tahu siapa yang bermain dalam pilpres ini menggunakan mafia tambang. Bagaimana? Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran menegaskan tidak mungkin transaksi mencurigakan tersebut terkait dengan tim Prabowo Gibran. Ya, saya rasa kalau seandainya itu ada, silakan buktikan saja, laporkan. Karena kita tidak mau setiap capres, apalagi Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam. Dari judi online, judi, narkoba, apalagi tadi tambang, ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu, dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta KPK dan Bawaslu segera menindaklanjuti temuan PPATK. Kedua, kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, biasanya kalau politik itu kan pencucian uang, ya, uang halal, uang haram itu dihalalkan, disimpan ke dapur rekening, dititip melalui si A, si B, dan seterusnya. Nah, kalau itu memang pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. Gitu aja. Jadi jangan diam, KPK-nya maupun Bawaslu-nya dipanggil. Temuan PPATK perlu ditindaklanjuti serius. Semua pihak harus menjaga agar pemilu bebas dari peredaran dana ilegal. Tim Liputan Kompas TV. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK merilis adanya transaksi mencurigakan di pemilu 2024. Salah satunya adalah adanya rekening dari bendahara partai politik dengan jumlah transaksi bahkan hingga ratusan, bahkan informasi terakhir dari PPATK mencapai 1 triliun rupiah. Sementara KPU menyebut sudah menerima surat dari PPATK dan akan segera menindaklanjuti. Lalu bagaimana kejelasan soal dana transaksi janggal ini, bagaimana juga tindak lanjutnya?
Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Ada anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas. Lalu juga ada Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011, Pak Yunus Hussein. Selamat pagi, Pak Yunus. Selamat pagi. Ya, nanti kita juga akan mencoba untuk menghubungi Komisioner KPU, Idam Holik, yang akan bergabung melalui sambungan Zoom. Tapi kita ke Pak Yunus dulu. Pak Yunus, dari pemilu ke pemilu sepertinya isu dana kampanye ini bukan hal yang yang tidak biasa lagi. Itu sudah biasa sudah dibicarakan gitu. Cuman tindak lanjutnya sepertinya lagi-lagi tidak tereksekusi dengan baik. Yang dikatakan janggal itu yang mana, sumbernya dari mana, dan peruntukannya untuk apa. Ketika Bapak menjabat sebagai Kepala PPATK, apakah sesulit itu mengungkap dana kampanye yang dinilai janggal ini, Pak? Jadi kalau kecenderungan transaksi keuangan mencurigakan meningkat itu ya jelas ya. Karena transaksi keuangan mencurigakan meningkat, maka sejalan dengan hasil analisis PPATK itu pasti meningkat juga ya. Oke. Dan PPATK ini peranannya seperti midfielder gelandang dalam permainan bola. Dia memberi umpan kepada di sini Bawaslu dan para penyidik ya. Itu sudah disampaikan. Saya sudah tanya sudah disampaikan. Penyidik pun sudah berjalan. Oke. Bahkan penyidik itu penyidik tindak pidana asal itu sendiri yang sudah melakukan penyidikan ya. Misalnya ada tim gabungan antara daerah dan pusat ya, karena kasusnya kasus cukup besar ya. Dan bahkan saya dengar tindakan penghentian sementara transaksi sudah dilakukan oleh PPATK untuk yang jelas-jelas ada indikasi tindak pidana asalnya. Oke. Jadi udah cukup jauh ya. Cuman kita nunggu dari KPU, Bawaslu terkait tindak pidana pemilu. Kalau bicara Gakumdu saya tidak terlalu optimis karena waktunya terlalu singkat. Kemudian yang kedua ya dengan sanksi yang begitu ringan dan komitmen mereka, apakah mereka berani untuk ke arah sana? Oke. Masih. Sebelum kita lebih jauh lagi, yang dimaksud dengan mencurigakan, ini juga jadi tanda tanya publik. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan itu dalam konteks dana kampanye pemilu begitu ya? Apakah ini merupakan sumber-sumber dana yang tidak halal begitu, seperti mungkin dari tindak pidana pencucian uang atau sebagainya? Bisa diungkap dari pengalaman Bapak sebagai PPATK waktu itu? Jadi yang disampaikan itu bukan laporan transaksi keuangan mencurigakan, yang disampaikan itu hasil analisisnya. Oke. Kalau transaksi mencurigakan itu ada 6 kriterianya, diatur di pasal 1 angka 5 dan pasal 22 Undang-Undang 8 2010 tentang TPPU. Pertama, kalau transaksi menyimpang dari profil, kebiasaan, dan pola transaksi nasabah. Misalnya penghasilan rata-rata puluhan juta tapi kok bisa miliaran. Yang kedua, transaksi diduga ada kaitan dengan hasil tindak pidana. Misalnya dia nyetor uang besar, pernah terjadi, disuruh isi formulir, dia nggak mau ngisi. Karena dia keengganan dia mengisi, tidak mau mengisi sumber dana itu wajib berundang-undang pasal 19 itu sudah mengindikasikan bahwa transaksi mencurigakan. Kemudian ada yang ketiga ukurannya adalah dia menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi, structuring atau smarting. Misalnya seperti itu modusnya ya. Transaksi tunai itu batasnya 500 juta, dia pecah pagi setor 300, siang 300. Memecah ini masuk pidana. Kemudian yang keempat, kalau diminta oleh PPATK pasti transaksi itu judulnya mencurigakan. Yang kelima, kalau penyedia jasa keuangan meragukan informasi dari nasabah, misalnya menggunakan KTP palsu atau conflicting. Yang terakhir, kalau nasabah menolak memenuhi ketentuan customer due diligence, dulu namanya know your customer. Ini biasanya yang sering menolak ini orang-orang penyelenggara negara biasanya. Orang-orang terhormat itu yang biasa menolak. Kalau orang biasa nggak berani. Ya. Karena orang biasa nggak berani, justru penyelenggara negara yang takut-takut gitu ya. Iya. Ini faktanya begitulah. Ya, Pak Idam Aziz, Komisioner KPU juga Idam Holik juga sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak Idam. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Pak. Baik. Pak Idam, tadi saya sudah tanya ke Pak Yunus soal transaksi yang mencurigakan, dan PPATK semalam juga wawancara bersama Kompas TV mengungkap bahkan sudah 1 triliun katanya dana transaksi yang diduga mencurigakan ini begitu. Datanya sudah ada di KPU dan sudah ada Bawaslu yang banyak dikasih justru Bawaslu. Ya, datanya sudah ada di KPU. Apakah KPU sudah menerima laporan ini, Pak Idam? Pada tanggal 12 Desember 2023, kami telah menerima surat dari
Kepala PPATK Pak Oke. Yunus tertanggal 8 Desember surat tersebut. Surat tersebut memuat 5 poin ya yang menjadi perhatian kami tentunya di angka 3 dan di angka 5. Di angka 3 itu dijelaskan ada frasa akun bendahara partai politik. Oke. Nah, ketika PPATK menjelaskan tentang akun bendahara partai politik, itu dijelaskan ada transaksi masuk dan keluar uang lebih dari setengah triliun. Oke. Lebih dari setengah triliun. Kalau tadi beliau menjelaskan sekarang sudah sampai dengan 1 triliun. Terus yang selanjutnya ya di PPATK juga menjelaskan ada uang tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara. Oke. Ya, penggalangan suara dalam kurung, dalam surat tersebut ya, dalam kurung itu politik uang. Nah, ya. Konteksnya Menurut politik penjelasan PPATK demikian kepada kami. Ya. Terus di angka 5 itu ada ratusan ribu SDB, Safe Deposit Box. Yang hal tersebut menurut PPATK itu berpotensi digunakan untuk tindakan kampanye baik pemilu maupun pemilihan yang diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan. Itu yang kami terima ya. Oke. Nah, berkaitan dengan rinciannya, itu memang kami tidak diberikan rincian. Oke. Kami pun sempat bertanya, apakah memang hal ini terikat pada ketentuan pasal 17 huruf H angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang dimana rekening perbankan ataupun riwayat transaksi keuangan perbankan itu terkategori sebagai informasi yang dikecualikan. Kami sempat berpikir demikian. Tentunya pada kesempatan ini juga kami ingin bertanya ya kepada beliau, apakah memang berkaitan dengan transaksi keuangan yang dijelaskan dalam surat PPATK kepada KPU itu adalah rekening khusus dana kampanye atau rekening partai politik. Karena di tahapan penyelenggaraan pemilu, KPU hanya menangani rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Kalau sekiranya transaksi uang yang kami terima informasinya itu lebih dari setengah triliun rupiah, itu adalah rekening partai politik, maka kami tidak memiliki kewenangan untuk menanganinya. Oke. Ya, jadi kalau sekiranya itu rekening khusus dana kampanye, itu baru memang kewenangan kami yang bisa jadi nanti atas rekomendasi dari Bawaslu, kantor akuntan publik itu bisa melakukan audit forensik terhadap transaksi keuangan. Nah, kalau sekiranya sebaliknya ya, kalau sekiranya itu adalah rekening partai politik, maka hal tersebut itu diatur di dalam Undang-Undang Partai Politik, bukan di Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, berarti saat ini bolanya ada di Bawaslu begitu ya, Pak Idam ya, kira-kira ada tindak lanjut. Mungkin Ya. kami juga ingin minta penjelasan ya, kebetulan beliau ada di sini. Ya. Jadi yang dimaksud dengan rekening bendahara partai politik, apakah itu adalah rekening khusus dana kampanye atau rekening partai politik? Oke. Ini berbeda. Oke, ini yang perlu diklarifikasi kembali Ya, ke PPATK yang nanti perlu ya. diklarifikasi. Ya. Kalau berkaitan dengan Safe Deposit Box, itu memang tidak ada dalam aturan perundang-undangan. Oke. Ya. Ya, yang jadi pertanyaan ini apakah rekening dana kampanye ataukah rekening partai politik, dan pertanyaan selanjutnya apakah partai politik mana saja yang punya transaksi mencurigakan itu, ini juga nanti di Bawaslu kira-kira begitu ya Pak Idam ya, yang ingin kita tahu partai-partai mana saja yang punya transaksi mencurigakan itu. Ya, sekiranya memang itu rekening khusus dana kampanye, maka nanti memang domainnya di Bawaslu ya. Oke. Di Bawaslu. Jadi kami itu selama masa kampanye ini kami menerima itu 3 jenis laporan. Yang pertama, laporan awal dana kampanye. Yang kedua, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Yang ketiga, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Itu yang akan kami lakukan audit. Dan jika memang suatu hari itu dibutuhkan audit forensik, maka tentunya itu bisa ditindaklanjuti dengan PPATK. Ya.
Oke, Mbak Titi, ini ada fakta seperti ini. Saya melakukan riset begitu beberapa waktu yang lalu bahwa KPK pernah melakukan kajian. Ini studinya pada tahun 2021 di beberapa penyelenggaraan pilkada begitu. Ini menunjukkan bahwa modal finansial itu berpengaruh hingga 95% untuk pemenangan calon. Nah, sementara visi dan misi program kerja hanya berpengaruh sebesar 40% saja kepada pemenangan calon begitu. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Ya, bahkan di dalam riset soal benturan kepentingan, KPK menemukan bahwa sumber pendanaan itu terbesar adalah dari donasi. Jadi bukan dari harta pribadi si calon. Ya, memang kalau dalam pemilu kampanye itu donasi dimungkinkan. Jadi dan kenapa perlu ada donasi? Agar jangan hanya orang kaya yang bisa jadi calon. Kan begitu. Dan donasi itu bagian dari gerakan politik sebenarnya. Nah, oleh karena itu supaya donasi itu tidak menimbulkan potensi korupsi, maka dia harus transparan, harus akuntabel. Kita semua perlu tahu siapa saja yang menyumbang, uang itu diberikan oleh siapa dan diatur limitnya. Kalau di pemilu itu kan dari individu itu maksimal 2,5 miliar, dari badan hukum swasta maksimal 25 miliar. Dan prinsipnya adalah setiap donasi harus masuk rekening khusus dana kampanye. Semua kepentingan kampanye, pembiayaan kampanye harus masuk uang itu lewat rekening khusus dana kampanye. Dan setiap pengeluaran itu juga harus dilaporkan kepada KPU. Problem kita adalah selama ini termasuk di riset pilkada itu ya yang dikonfirmasi oleh KPK karena respondennya adalah calon yang kalah. Mereka mengaku menyetorkan sejumlah uang kepada partai politik tapi tidak dilaporkan. Dilaporkan baik sumbangan untuk partai ataupun sumbangan untuk dana kampanye. Nah, jadi realitasnya selama ini kami pernah mempublikasikan studi judulnya Basa-basi Dana Kampanye. Yang pertama adalah tidak semua uang, bahkan mayoritas uang itu tidak masuk lewat rekening khusus dana kampanye. Uang untuk kepentingan kampanye itu dikelola oleh caleg dan dikelola oleh banyak pihak yang kemudian tidak terkonsolidasi dalam rekening khusus dana kampanye ataupun laporan dana kampanye. Nah, ini kan soal laporan dana kampanye, misalnya ada laporan awal dana kampanye. Laporan awal dana kampanye itu disampaikan peserta pemilu paling lama kalau untuk Pilpres itu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye. KPU sudah mengeset jadwalnya. Masa kampanye kan mulai 28 November. Sementara untuk partai politik peserta pemilu DPR, DPRD, laporan awal dana kampanye itu disampaikan paling lama 14 hari sebelum kampanye rapat umum. Kampanye rapat umum itu baru 10 Januari. Nah, harapan kita kan kita sebenarnya bisa melihat arus uang itu melalui apa yang disebut oleh KPU daily update ya atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Tapi saya periksa Pak Idam, tolong dikoreksi ya. Saya periksa si KDK itu sistem teknologi informasi KPU untuk pelaporan dana kampanye. Untuk partai politik belum ada sama sekali upload soal penerimaan apa yang mereka terima. Nah, soal pasangan calon itu sudah ada, tapi kan baru rekening awal ya, laporan awal yang mereka buat. Jadi problemnya adalah kita agak kompleks kalau hanya mengandalkan undang-undang pemilu. Karena tadi misalnya itu rekening bendahara partai. Sementara Pak Idam sudah menyebutkan bahwa untuk pendanaan kampanye itu pintu masuknya hanya rekening khusus dana kampanye. Partai politik itu juga mengelola rekening partai. Tapi persoalannya kalau rekening partai digunakan untuk pemenangan dalam hari ini aktivitas kampanye tanpa disetorkan kepada rekening khusus, itu juga melawan hukum begitu. Karena konsepnya adalah uang yang digunakan untuk kampanye harus masuk lewat rekening khusus dana kampanye. Nah, sementara kan ini di rekening bendahara dan digunakan potensinya adalah untuk penggalangan suara yang disebut dengan politik uang. Berarti ini kan ruang-ruang ilegal tadi. Mas Radi pasti ingat ya, semua mengeluhkan soal politik biaya tinggi. Tapi kalau ngecek laporan dana kampanye kan tidak mencerminkan itu. Bahkan riset kami menemukan 2019 84,12% dana kampanye partai bersumber dari caleg. Dan itu bentuknya bukan uang, tapi natura atau jasa. Artinya memang uang itu tidak masuk ke dalam rekening khusus dana kampanye. Harusnya kan rumusnya adalah setiap donasi baik dari caleg, baik dari partai, baik dari individu seperti kita atau badan hukum swasta kan harus masuk rekening khusus dana kampanye dulu. Nah, mudah-mudahan PPATK tidak terpaku pada undang-undang pemilu ya. Karena limitasi kita banyak sekali, undang-undang tindak pidana pencucian uang dan semua instrumen hukum mestinya digunakan supaya ini jadi pembelajaran.
Memang diberikan ke penegak hukum, bukan hanya Bawaslu dan KPU. Penegak hukum banyak kan mayoritas ke penegak hukum justru. Yang disampaikan PPATK itu yang sudah saya tanya. Nah tadi disinggung juga oleh Pak Idam, ini rekeningnya rekening dana kampanye atau rekening partai politik, ini yang juga belum tahu, yang dibilang mencurigakan tuh yang besar yang mana. Nah pengalaman Pak Yunus pada saat di PPATK, pada saat menelusuri itu lebih banyaknya ke rekening dana kampanye untuk capres-cawapres ataupun masing-masing caleg atau partai politik. Tapi jangan dijawab dulu Pak Yunus, kita akan jeda dulu. Nanti sesaat lagi kita akan bahas di Sapa Indonesia Pagi. Masih membahas data transaksi mencurigakan yang mengalir diduga ke sejumlah partai politik dan sepertinya juga ada ke sejumlah calon presiden dan calon wakil presiden secara individu begitu. Tapi ini masih belum bisa ditelusuri lebih lanjut karena memang saat ini masih dianalisis lebih lanjut, ditindaklanjuti oleh KPU. Saya tadi sebelum jeda bertanya ke Pak Yunus. Pak Yunus, kalau kata Pak Idam tadi bahwa sebenarnya yang masih rancu itu nih dana partai politik, mengalirnya ke partai politik atau ke dana kampanye untuk pencalonan masing-masing calon anggota DPR ataupun capres-cawapres. Nah yang besar sebenarnya waktu pada saat Anda menjabat sebagai PPATK dilihat di sana yang besar tuh partai politik atau yang di capres-cawapres, Pak? Kalau RKDK jelas enggak ya. Berdasarkan penelitian, saya pernah tanya juga sama Bawaslu yang lalu. Statement Kepala PPATK juga. Jadi rekening yang besar itu sama sekali bukan di rekening khusus dana kampanye itu. Justru dan juga tidak di partai politik. Ya kemungkinan ya. Jadi di orang-orang, ini individu bukan partai. Individu, sekali lagi bukan partai politik, bukan calon-calonnya, tapi bukan individu. Di partai individu. Dikelola oleh individu. Saya tanya banyak di individu yang nyumbang ke bendahara segala macam, gitu ya. Nyumbang ke partai dia akhirnya itu. Nyumbang ke partai. Nyumbang ke partai. Kalau RKDK, saya cek di beberapa sumber nggak pernah besar. Saya juga dulu lihat kecil. Apalagi auditnya sangat tidak meyakinkan. Agreed upon prosedur itu hanya sedikit fakta, tidak ada opini sama sekali dan bukan investigatif sama sekali. Kenapa tidak meyakinkan? Karena waktunya singkat? Atau bisa waktunya singkat juga, yang diminta itu namanya agreed upon prosedur itu ada atas permintaan yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan, bahwa yang dilihat hanya fakta ini saja, tidak ada opini dalam agreed upon prosedur. Setahu saya tidak ada opini dan bukan bersifat investigatif gitu. Begitu ya. Dan ini juga sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh individu seperti yang Pak Yunus bilang tadi ini sulit juga untuk ditrace begitu Pak, kira-kira. Ya apalagi kalau sumbangannya ke individu, sumbangannya in natura, jasa, itu lebih susah lagi. Gimana gitu misalnya sembako, bendera, kaos segala macam di lapangan itu susah benar. Lagi-lagi politik uang gitu ya. Apalagi tersebar kan di seluruh wilayah Indonesia. Karena yang seperti disinggung Mbak Titi tadi, banyak kan bukan uang, melainkan jasa in kind, natura ya. Mulai dari misalnya butuh logistik untuk kampanye dari ujung timur Indonesia ke ujung barat pakai pesawat ya, ditarterin pesawat begitu ya, begitu. Dan itu tidak dicatatkan. Dan itu tidak dicatat, tidak dilaporkan. Betul sekali. Nah ini juga jadi tuntutan yang serius begitu, Pak Idam. Tadi Mbak Titi sempat bilang bahwa jangan berpatok pada undang-undang pemilu saja, bahkan banyak yang harus juga dikaitkan begitu ya, dijadikan cantolan begitu untuk menelusuri dana-dana kampanye yang dinilai mencurigakan ini. Tanggapan apa? Anda seperti apa? Saya tentunya tidak dalam kapasitas menolak perkataan Mbak Titi ya. Saya salah satu orang yang selalu memberikan apresiasi terhadap pandangan-pandangan Mbak Titi tentang manajemen pemilu. Tapi tentunya kami dalam menyelenggarakan pemilu itu dari 11 prinsip yang terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu ada satu prinsip yang namanya prinsip berkepastian hukum. Maka kami ini harus melaksanakan Undang-Undang Pemilu. Tadi Mbak Titi sudah menjelaskan memang banyak limitasi-limitasi dalam praktek penggunaan uang di dalam pemilu ini. Saya mendapat hal tersebut. Tapi tentunya kalau sekiranya memang Undang-Undang Pemilu ini memang banyak limitasinya, saya pikir undang-undang yang lain masih bisa digunakan. Ya, undang lain bisa digunakan yang tentunya nanti penegakan hukumnya juga tidak menggunakan penegakan hukum pemilu. Dan saya pikir ini bukan wacana baru karena memang dalam penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang digunakan untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2019 yang lalu. Oke, Pak Idam, kalau nanti ini kan sekarang ada di Bawaslu, sedang ditelaah begitu ya oleh Bawaslu laporan dari PPATK ini.
Kalau memang misalnya nanti Bawaslu berani begitu mengungkap bahwa ini betul sumber dananya tidak sahih begitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan mengalir ke mungkin ke capres-cawapres ataupun ke partai politik, tindak lanjut bersama yang akan dilakukan KPU bersama Bawaslu apa nanti kira-kira? Ya, kalau sekiranya menurut hasil kajian Bawaslu terhadap laporan yang disampaikan, laporan temuan pemantauan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PPATK itu ternyata memenuhi unsur dugaan kuat tindak pidana dalam pemilu, maka Bawaslu bisa meningkatkan proses hukum ini ke sentra Gakumdu. Oke. Ya, nanti kita tunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu terhadap laporan pemantauan pemantauan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PPATK. Kalau informasi berkaitan dengan transaksi keuangan yang disampaikan PPATK kepada kami itu sifatnya global sekali. Dan tadi juga Pak Kepala PPATK Pak Muhammad Yunus ini sudah menyampaikan ya bahwa memang sifatnya umum sekali yang ke KPU itu. Oke. Ya, kalau misalnya nanti dinilai melanggar, apakah memang ada dampaknya kepada kepesertaan peserta pemilu, Pak Idam? Ya, tentunya dampaknya ada ya. Yang pertama, pemilih akan melakukan penghakiman terhadap partai politik, ya melalui opini publik. Ya, yang kedua, tentunya akan ada sanksi tindak pidananya. Ya, oleh karena itu kita tunggu saja bagaimana hasil Bawaslu melakukan kajian terhadap laporan penemuan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK selama bulan April sampai dengan bulan Oktober 2023. Oke, menarik bahasanya Pak Idam tadi, penghakiman, masyarakat menghakimi peserta pemilu begitu. Apakah itu pengaruh juga buat peserta pemilunya penghakiman dari publik ini? Kira-kira Iya, pertama begini ya, untuk bisa sampai pada tindakan itu maka literasi dan awareness publiknya harus dibangun. Maka diskusi-diskusi seperti ini mestinya dimaknai oleh pemilih. Hari pemungutan suara itu bukan hanya datang ke TPS mendapatkan surat suara dan mencoblos, tapi memastikan orang yang dipilih itu anti korupsi, bersih, berkampanye dengan benar dan melaporkan dana juga dengan benar, itu jadi penting. Nah, oleh karena itu sosialisasi KPU juga harus berkontribusi untuk itu ya, meluaskan cara memilih dengan benar dan memastikan suara kita berharga itu soal mencermati tahapan, dana kampanye dan seterusnya. Saya mau bilang begini Mas Radi, Bawaslu bisa mengecek gitu ya, kan ini ada laporan awal dana kampanye, ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK yang dilaporkan dari 28 November sampai nanti 14 sampai dengan 10 Februari 2024. Di situs SIKDK-nya KPU itu ada laporan aktivitas kampanye. Jadi pasangan calon itu kemana dan lain sebagainya itu bisa diikuti begitu. Nah, itu bisa dikomparasi dengan laporan dana kampanye mereka. Kalau kemudian contoh, kan kita sama-sama tahu mereka naik apa, jalannya kemana begitu, dan itu bisa dikalkulasi lah berapa yang dia keluarkan. Nah, kalau itu kemudian tidak tercermin dalam laporan dana kampanye, artinya itu melanggar pasal 496 dan 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 496 itu soal tentang setiap peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan dengan benar terkait dengan laporan dana kampanye, itu ada pasal pidananya. Lalu di 497 setiap orang yang berkontribusi pada laporan dana kampanye yang tidak benar itu juga ada pidananya. Memang proses pidananya ini agak panjang dan kadang-kadang pemilunya sudah selesai prosesnya baru jalan. Nah, oleh karena itu kita memang jadi tantangan untuk membangun awareness, kepedulian bahwa dana kampanye itu hal krusial. Dari situlah titik mula soal komitmen anti korupsi. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, Jepang itu kan 4 menteri mundur loh. Kenapa? Karena dia mengumpulkan dana kampanye, tidak disetorkan untuk partai tapi digunakan langsung. Dan itu skandal luar biasa karena publik menilai itu pelanggaran hukum berat. Nah, di kita memang kita masih punya PR besar, kita belum sampai ke sana. Nah, oleh karena itu di sisa waktu ini isu ini tidak boleh berhenti,
mari kita pelototi laporan dana kampanye calon, termasuk juga dengan kritis mengecek pergerakan mereka. Naik apa, di mana, itu kan bisa dihitung. Biasanya dalihnya para tim kampanye itu adalah itu tidak tercatat karena dikelola partikelir oleh orang-orang yang di luar tim kampanye resmi. Harusnya kan tidak boleh membiarkan itu. Mereka punya tanggung jawab. Tidak boleh ada dana atau kemudian aktivitas pasangan calon atau partai politik yang dikelola partikelir. Tetapi mereka yang punya tanggung jawab mengkonsolidasi dan kemudian memastikan semua di bawah koordinasi tim kampanye resmi. Pak Yunus, Anda mengatakan juga tadi kan ada keluhan dari PPATK bahwa waktu yang singkat ini sulit sekali untuk mendeteksi bahwa dana-dana ini legal gitu ya, digunakan untuk penyelenggaraan pemilu, terutama untuk peserta pemilu. Menurut Anda apa yang harus lagi diakselerasi oleh PPATK, kewenangan yang bisa diberikan lebih kepada PPATK agar pendeteksian lebih dini ini juga bisa dilakukan oleh PPATK kira-kira? Sebenarnya PPATK itu ada MOU seingat saya dengan KPU ya, sejak zaman saya, dan terakhir juga diperbarui dengan Bawaslu juga ada MOU ya. Jadi KPU Bawaslu bisa minta tolong. Kalau nggak mau pakai kuasa substitusi, misalnya kalau dia ada berkuasa, minta tolong aja PPATK. PPATK nggak ada rahasia bank lagi. Bisa masuk kemana-mana, bisa minta kemana-mana. Itu bisa mempercepat. Dan yang penting prosesnya. Gakumdu itu seingat saya waktunya terbatas juga ya. Terbatas dan hanya pelanggaran pemilu. Nah di sini justru saya udah tanya, kebanyakan pelanggarannya non pemilu, tindak pidana asal yang dilanggar, karena itu banyak diberikan kepada penegak hukum. Kemudian fungsi PPATK memberikan umpan kepada para penyidik itu. Berarti langsung ke kepolisian ya Pak? Ada polisian, jadi tolong itulah penegak hukum jalan, dan ada koordinasi antara KPU Bawaslu dengan penegakan hukum. Jadi ada hasilnya saling menguatkan, saling bermanfaat gitu. Artinya penyelenggara pemilu jangan menunggu laporan begitu ya? Harus juga lebih proaktif untuk harus proaktif lah. Jadi kalau nggak proaktif nggak dapat apa-apa nanti. Nah, Pak Idam harus proaktif katanya. KPU-nya sejak awal, sejak dini seharusnya. Bagaimana respon Anda soal ini? Ya, Pak Idam? Masih mute, Pak. Sepertinya masih di mute. Mohon maaf. Tadi ada yang saya highlight dari perkataan Bapak Kepala PPATK, yang dimana pada dasarnya transaksi lebih dari 0,5 triliun tersebut itu bukan RKDK, bukan rekening, bukan terjadi di dalam rekening khusus dana kampanye. Yang kedua, kalau tidak salah tadi saya tangkap dari beliau, ini sifatnya individu. Sifatnya individu ya. Kami menilai bahwa yang kami tangani ini adalah rekening khusus dana kampanye. Tapi tentunya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh PPATK kepada KPU melalui surat tertanggal 8 Desember tersebut, ya kami akan melakukan sosialisasi kembali. Kami akan intensifkan kepada partai politik di berbagai tingkatan pasca kami menerima surat yang kami terima pada tanggal 12 Desember tersebut, kami langsung koordinasi dengan KPU seluruh Indonesia untuk menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada partai politik dan peserta pemilu lainnya seperti DPD ya, itu agar mematuhi peraturan perundang-undangan. Karena siapapun peserta pemilu yang melampaui penerimaan uang, batasan maksimal penerimaan sumbangan dana kampanye, maksud saya itu akan terkena tindak pidana. Selain itu juga tadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Titi berkenaan dengan sanksi pidana ya. Di pasal 466 ya. 497 itu benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Titi. Hal tersebut juga kami sampaikan kepada KPU daerah agar mengingatkan kembali kepada seluruh peserta pemilu. Nah tentunya dalam konteks ini kami juga harus cermat ya menyikapinya, karena jangan sampai ketika kami merespon hal ini nanti bisa merugikan partai politik. Kenapa? Karena ini kan ada kerangka hukumnya ya, dan kita tahu bahwa kalau terjadi sinisme publik terhadap partai politik ini akan berdampak pada partisipasi yang rendah. Sehingga kami juga harus proporsional menyikapi hal ini. Yang jelas kalau sekiranya terjadi dugaan kuat pelanggaran aturan dana kampanye, ya saya yakin tidak hanya kami tapi juga Bawaslu akan melakukan penegakan hukum pemilu.
Oke. Edukasi kepada publik lebih penting lagi kalau menurut saya. Ya, edukasi Supaya terhadap mereka bisa memutuskan gitu. Ya. Siap Pak Kepala. Oke. Kami tentunya juga akan lakukan edukasi kepada publik. Makasih Pak Kepala. Ya, ini tadi bahasanya Bung Idam, Pak Idam juga menarik. Sinisme terhadap partai politik meningkat, akhirnya partisipasi pemilu menurun. Ini apakah salah dengan anggapan publik yang jika nanti diekspos begitu ya, ada partai politik tertentu yang melakukan praktik-praktik haram lah begitu dalam pemilu, ternyata ada sinisme terhadap publik. Saya kira itu wajar. Menurut Mbak Titi seperti apa? Kalau saya sih tidak khawatir sama partisipasi pemilih Indonesia. Karena kenapa? Desain pemilu kita memang dibuat untuk membuat pemilih itu datang ke TPS. Hari pemungutan suaranya hari libur, TPS-nya dekat rumah, petugasnya tetangga kita semua. Tetapi kan bukan sekedar ritual, tetapi membuat suara itu bermakna. Nah oleh karena itu kalau literasinya baik, mereka akan menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang tepat, partai yang tepat, pasangan calon yang tepat. Jadi justru narasinya adalah bagaimana suara publik ini mampu memaksa tanda kutip peserta pemilu, partai politik, calon untuk melaporkan dana kampanye secara akuntabel. Jadi kalau ada satu kasus saja, Bawaslu bisa membuktikan bahwa ada orang yang bertanggung jawab dalam laporan dana kampanye membiarkan ada dana kampanye yang dikelola di luar rekening khusus dana kampanye dan tidak dilaporkan, itu sudah memenuhi unsur. Itu dari aspek undang-undang pemilunya. Tetapi tadi juga penting bahwa ini persoalan yang lebih besar, persoalan anti korupsi, persoalan perilaku koruptif. Dan sudah juga disebutkan kan, diduga ini untuk penggalangan suara. Artinya apa? Pengawas di lapangan harus lebih proaktif lagi untuk melakukan patroli pengawasan. Karena biasanya distribusi uang itu dilakukan di masa tenang, menjelang hari pemungutan suara, bahkan di pagi hari pemungutan suara. Artinya awareness dan kemudian kewaspadaan kita meningkat. Termasuk juga aparat keamanan, kepolisian untuk pencegahan. Jadi bagi saya sih suara itu bermakna ketika dia bukan hanya datang tetapi paham betul bahwa yang dia pilih adalah orang yang benar. Nah kalau yang saya tangkap konteks sinisme terhadap partai politik ini, jika memang kata Mbak Titi tadi bisa dibuktikan oleh Bawaslu ada mungkin satu partai politik atau satu peserta pemilu begitu ya, kan bisa berpindah ke calon atau partai yang lain yang dinilai lebih bersih begitu kira-kira ya. Tapi Gakumdu itu hasilnya setelah pemilu jangan-jangan. Iya itu. Itu masalahnya. Nah ini. Jika masyarakat tidak bisa memberikan sanksi sosial atau market disiplin. Seharusnya dia ada informasi, dia bisa putuskan, berikan sanksi sosial atau market disiplin lah bahasa ekonominya itu. Biar kapok orang-orang yang nggak benar ini gitu. Nah ini juga saya akan tanyakan terakhir Pak Yunus. Bicara ke depan begitu ya, apa yang bisa Anda sampaikan untuk memberikan masukan kepada PPATK maupun juga koordinasi dengan aparat penegak hukum, lalu KPU sebagai penyelenggara pemilu, lalu juga penindak pelanggaran-pelanggaran pemilu, Bawaslu, kira-kira apa saja dalam konteks dana kampanye yang bisa kita bilang banyak yang mengalir, lebih banyak haramnya daripada halalnya begitu kira-kira. Jadi pertama ketentuan itu memang harus disempurnakan. Karena kita lihat banyak loopholes ya. Dan kalau disempurnakan oleh DPR, janganlah DPR yang mau ikut pemilu juga gitu. Nah, ini kalau dia mau ikut pemilu, dia perbaiki, dia pasti permudah dirinya. Seperti kelihatan dari sumbangan-sumbangan, laporan-laporan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya seharusnya antara penegak hukum, Bawaslu, KPU, PPATK dan juga masyarakat, mereka harus bersama-sama lah merasa bertanggung jawab untuk menegakkan ketentuan. Penegak hukum bukan hanya polisi, jaksa, itu bukan, kita semua harusnya lakukan social control. Civil society, media juga mutlak, kalau enggak tidak akan jalan. Nah, ngomong-ngomong soal petahana tadi, saya baca ini KPK sebenarnya bisa masuk jika calon tersebut merupakan petahana. Apa betul begitu ya? Artinya begini, mereka saat ini masih menjabat sebagai anggota legislatif dan digaji oleh negara kan? Begitu. Nah, kira-kira apakah sebagai penyelenggara negara ini sebenarnya KPK sebenarnya ini bisa masuk begitu ya Pak? Bisa, di pasal 11 Undang KPK dia punya kewenangan itu. Penyelenggara negara bisa. Nah, ini dan itu di pilkada beberapa waktu lalu kan beberapa petahana kepala daerah kena OTT oleh KPK pakai pasal undang-undang tindak pidana korupsi. Bukan undang-undang pilkada. Nah, ini yang harus diintegrasikan berarti. Dari mulai undang-undang pemilu, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang KPK, undang-undang KPK, tindak pidana pencucian uang dan termasuk sebagainya. Tadi sebenarnya apa yang menjadi temuan dari PPATK ini itu bisa menjadi sumber
masukan bagi kantor akuntan publik ketika melakukan audit. Oke. Dan Bawaslu bisa menggunakannya sebagai basis untuk membuktikan kalau ada penanggung jawab dana kampanye yang ternyata tidak melaporkan dan mengetahui pembelanjaan uang untuk kepentingan kampanye tapi tidak masuk dalam laporan dana kampanye, itu sebagai pintu masuk di penegakan hukum tindak pidana pemilunya. 496, 497, meskipun hukumannya jauh dari efek jerah karena hanya 24 juta denda dan penjara 2 tahun. Baik, terakhir Pak Idam, yang akan dilakukan KPU untuk menekankan hal ini kepada publik bahwa ini penting begitu, bahwa dana kampanye ini penting diungkap kepada publik, mana yang lurus, mana yang bengkok begitu, kira-kira apa yang akan diungkapkan, yang akan diutarakan oleh KPU kepada publik dalam konteks ini? Ya, yang jelas kami akan melakukan atau mengintensifkan kegiatan sosialisasi berkenaan dengan peraturan dana kampanye. Sosialisasi ini tidak hanya kepada peserta pemilu, tetapi juga kepada publik. Karena kita ketahui ya, Undang-Undang Pemilu memang membuka ruang publik atau masyarakat secara luas memberikan sumbangan dana kampanye. Walaupun memang crowdfunding culture atau budaya urun rembuk pendanaan bersama pemilu ini berbangun dengan baik di Indonesia. Ya. Jadi kami juga dalam waktu dekat akan koordinasi dengan peserta pemilu, menyampaikan apa yang menjadi materi surat Kepala PPATK kepada kami. Dan sampaikan juga kepada para peserta pemilu kekhawatiran publik ini bahwa dana-dana yang dipakai oleh peserta pemilu dipastikan bukan dana yang menyimpang, apalagi dana-dana dari rakyat yang diselewengkan begitu ya kira-kira Pak Idam. Dan sudah pasti kan undang-undang mengatur hal tersebut. Baik. Ya termasuk dana relawan itu nggak boleh loh kalau tidak dilaporkan. Nah, itu jadi juga. Kalau dia berdalih ini kerelawanan, tapi kan kepentingannya kampanye menguntungkan pasangan calon dan peserta pemilu. Nggak boleh tuh ada dalih, itu kan relawan. Nggak tanggung jawab kampanye tuh. Regulasi kami sudah mengatur hal mengenai pendanaan relawan tersebut. Dan sudah kami minta agar semuanya ditransaksikan lewat rekening khusus dana kampanye. Tinggal enforcement-nya aja ya paling penting. Ya, law enforcement-nya yang penting. Dan soal relawan ini memang fenomena baru lagi, bukan partai politik, bukan calon legislator, tapi ada relawan. Nah, ini yang posisinya harus lebih diawasi lagi, dana-dana yang berasal dari relawan. Baik, terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini membahas soal dugaan transaksi mencurigakan dana kampanye. Ada Komisioner KPU Idam Holik, lalu anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggraini, dan juga mantan Kepala PPATK Pak Yunus Hussein. Terima kasih telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Selamat pagi, semuanya sehat selalu. Saudara.